Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan lanjutkan ya pembelajaran tematiknya. Hari ini kita masih belajar di subtema maaf, di tema 7 dan hari ini kita akan pindah ke subtema 2 dengan judul hewan di sekitarku. Nah, silahkan disiapkan buku tema 7-nya dan dibuka halaman 48. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran ke-1 di subtema 2 hewan di sekitarku. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup ya anak-anak. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Hewan peliharaan itu adalah hewan yang biasa kita pelihara seperti kucing, anjing, ikan, kelinci, domba, ayam, sapi, dan sebagainya. Hewan-hewan tersebut biasa dipelihara karena hewan-hewan tersebut bisa kita jinakkan. Dan ada juga hewan liar. Hewan liar itu adalah hewan yang tidak biasa dipelihara. Kenapa? Karena hewan liar itu hidupnya harus di alam. Kemudian hewan liar itu banyak yang termasuk jenis hewan buas sehingga ketika dipelihara itu bisa membahayakan kita. Makanya itu disebut hewan liar seperti harimau, kemudian jerapah, kemudian gajah. Nah, gajah itu tidak bisa kita pelihara karena gajah itu sangat besar ya anak-anak. Dia hidupnya eh, di alam, harus tempat yang luas seperti itu. Jerapah juga, gajah dan jerapah tidak buas tetapi mereka harus hidup di alam karena tempatnya harus cukup luas ketika memelihara hewan-hewan tersebut. Nah, tempat tinggal hewan pun berbeda-beda ya anak-anak. Ada yang di darat, kemudian ada yang di udara seperti burung, kemudian ada yang di laut seperti ikan paus, seperti eh, gurita dan sebagainya. Kemudian ada juga yang tinggal di kolam seperti ikan air tawar. Kemudian ada juga yang tinggal di darat, banyak ya anak-anak seperti yang kita ketahui seperti domba, anjing, kucing dan lain sebagainya. Itu tinggalnya di darat. Kemudian anak-anak, ukuran setiap hewan itu berbeda-beda ya. Anak-anak mulai dari yang kecil, yang sangat kecil sekali sehingga kita harus menggunakan kaca pembesar untuk melihatnya. Kemudian ada hewan yang sangat besar, yang lebih besar dari manusia. Nah, anak-anak, cara bergerak hewan pun berbeda-beda ya. Ada yang dengan berjalan seperti biasa, kemudian ada yang loncat-loncat seperti kanguru, kemudian ada yang berenang seperti ikan, ada yang terbang seperti burung. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, anak-anak, hewan itu termasuk makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan, sama seperti kita. Maka dari itu kita harus merawat hewan dan juga menyayangi hewan, apalagi hewan peliharaan harus dirawat baik-baik dan disayangi. Nah, anak-anak, di halaman 49 ini ada kegiatan ayo mengamati. Di sini ada cerita Benny yang mempunyai hewan peliharaan. Nah, Benny memelihara kucing. Nah, kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di rumah, ada juga kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya supaya kucingnya tersebut selalu bersih. Kucing bersih dan sehat karena selalu dirawat dan dibersihkan. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan itu harus dirawat dengan baik seperti yang Benny lakukan, yaitu diberi makan, diberi minum, dibersihkan, diberikan tempat tinggal atau kandang. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sekarang perhatikan gambar kandang kucing peliharaan Benny berikut ini. Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Nah, perhatikan baik-baik, ada tulisan dilarang memberi makan sembarangan. Nah, dari tulisan tersebut, dari tulisan pemberitaan tersebut, nah, Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Hanya Benny yang eh, boleh memberi makan kucingnya. Jadi yang lainnya dilarang karena
Benny selalu memberi makan kucingnya dengan teratur dan hati-hati. Makanan yang diberikan oleh Benny kepada kucingnya itu tidak sembarangan. Jadi, semua anggota keluarga itu mengikuti saran Benny. Dan sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, di halaman 50 ini di paling bawah ada gambar anjing yang dilingkari oleh tanda merah dan di garis lagi tengahnya. Nah, itu adalah simbol atau tanda bahwa di sini diberitahukan bahwa dilarang membawa hewan peliharaan. Artinya, ketika kalian melihat tanda stop, kemudian ada gambar hewannya, maka itu memberitahukan bahwa kita dilarang membawa hewan peliharaan ya, anak-anak. Nah, seperti itu. Sekarang coba kalian lihat. Setelah kalian simak apa yang Ustazah jelaskan, coba kalian jelaskan kembali maksud dari gambar hewan yang dilingkari tanda merah itu. Jelaskan kembali yang Ustazah barusan jelaskan. Apabila kalian melihat gambar hewan, tulisan pemberitahuan yang ada gambar hewan kemudian diberi lingkaran merah, itu artinya apa? Apakah kita boleh membawa hewan peliharaan ke suatu tempat tersebut atau tidak boleh? Silahkan kalian jelaskan kembali pada halaman 51 ini. Kemudian di sini juga ada kucing, gambar kucing yang diberi tanda lingkaran merah sama seperti yang di atas. Nah, silahkan kalian tuliskan kalimatnya. Misalkan di sini tulisannya tidak boleh membawa hewan peliharaan atau dilarang membawa hewan peliharaan. Contohnya kucing, anjing. Nah, seperti itu. Silahkan untuk gambar kucing yang ada tanda merahnya, di sampingnya kalian tuliskan ungkapan pemberitahuan yang sesuai dengan gambar tersebut. Untuk yang kalau yang di atas itu adalah kalian menjelaskan kembali maksud dari kata-kata dilarang membawa hewan peliharaan. Sedangkan yang kucing diberi tanda stop ini maksudnya kalian tuliskan kalimatnya seperti apa. Nah, anak-anak, kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan harus dirawat agar dapat tumbuh dan sehat. Nah, anak-anak, apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Apa nama hewan yang kamu pelihara? Silahkan kalian tuliskan ya di halaman 51 ini jika kalian memiliki hewan peliharaan. Nah, anak-anak, sekarang di halaman 52 ini ada tugas, yaitu yang pertama, tuliskan 4 aturan merawat hewan peliharaan yang kamu ketahui. Nah, anak-anak, biasanya ketika kita memiliki hewan peliharaan, kita harus apa? Yang pertama, misalnya memberi makan. Yang kedua, memberi minum misalnya. Yang ketiga, memandikan hewan peliharaan. Yang keempat, misalnya hewan peliharaannya diberi tempat tinggal atau kandang. Seperti itu ya anak-anak, kalian bebas ya, kalian bisa mencari tahu apa saja aturan-aturan merawat hewan. Kalian bisa bertanya kepada orang tua, bertanya kepada saudara, bertanya kepada teman. Silahkan kalian bertanya kepada siapapun, kemudian kalian tuliskan di nomor 1 sampai nomor 4 tentang aturan merawat hewan peliharaan. Nah, untuk kotak yang selanjutnya yang paling bawah di halaman 52 ini, silakan kalian ceritakan bagaimana cara merawat hewan yang kamu ketahui. Misalnya, aku memiliki seekor kucing. Biasanya aku memberi makannya 3 kali sehari. Setiap hari aku selalu memandikan kucingku. Kemudian kucingku diberi kandang yang bersih. Nah, seperti itu. Silakan kalian bercerita di halaman 52 ini di kotak yang paling bawah. Seperti itu ya, anak-anak. Selanjutnya, kalian perhatikan baik-baik. Di halaman 53 ini ada gambar-gambar tentang merawat hewan. Kemudian gambar yang pertama itu ada akuarium yang dibersihkan, kemudian ada yang gambar kedua ada Edo yang sedang memberi makan burungnya, yang ketiga ada Dayu yang sedang memandikan kelincinya. Coba kalian tulis kembali apa yang Ustazah barusan jelaskan. Yang pertama Siti sedang apa, yang kedua Edo sedang apa, yang ketiga Dayu sedang apa. Dituliskan ya kalimatnya yang rapi. Belajar rapi ya anak-anak sambil dipandu oleh orang tua. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di halaman 54 ini. Hewan memiliki cara bergerak yang berbeda-beda. Ada yang melompat, ada yang terbang, ada yang berenang, ada yang jalan seperti biasa.
Nah, sekarang coba kalian praktekkan ya di rumah, lakukan permainan tebak gerak secara berkelompok. Nah, karena kalian belajar di rumah, silakan kalian boleh melakukannya bersama orang tua atau dengan saudara di rumah. Misalkan kalian mempraktekkan gerakan hewan, kemudian orang tua kalian mendebak dan nanti bergantian. Ciptakan sendiri gerak menirukan hewan. Kemudian mintalah orang tua atau saudara di rumah untuk menebak hewan yang kamu maksud atau yang kalian maksud. Nah, setelah itu kalian coba bisa melakukan atau mempraktekkan gerakan seperti yang ada di halaman 54 sampai halaman 55 ini, yaitu menirukan gerak kelinci. Nah, gerak kelinci ini tata caranya adalah yang pertama lompat ke kanan, kemudian lompat ke kiri, kemudian lompat ke kanan lagi, yang keempat goyangkan kepala. Jadi yang pertama lompat ke kanan, yang kedua lompat ke kiri, ketiga lompat ke kanan, kemudian yang keempat goyangkan kepala. Aba-abanya seperti ini ya, kanan kiri kanan goyang-goyang, kanan kiri kanan goyang-goyang. Nah, seperti itu aba-abanya. Silahkan kalian bisa melihat gambarnya di halaman 54 sampai 55 ini, aba-abanya ada di halaman 56. Kalian bisa mempraktekannya di rumah ya anak-anak, nanti Ustazah akan praktekkan lagi di sekolah. Nah, seperti itu ya anak-anak, mungkin cukup sekian yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa pahami dengan mudah. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian WhatsApp Ustazah ya. Kemudian tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumahnya ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam setiap penyampaian materi yang Ustazah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.